acukan, kenalah dosamu, bertobatlah kau, sambutlah Tuhanmu, juru selamatmu. Tersorho dosa menurut lohur, tunggu nang dadati saya lolakam, dopako Tuhanmu pergogodoi, manesa pamalu sude dosamu. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Sabtu ini, tanggal 2 Oktober 2021, tertulis dalam Injil Matius, pasal yang kelima ayat yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada peribahasa yang mengatakan dari mata turun ke hati. Semua yang kita lihat itu diolah dalam hati hingga terbentuk sebuah rasa. Rasa yang menggerakkan jiwa kita untuk melakukan sesuatu hal. Boleh itu suatu hal yang baik untuk diri kita, untuk orang lain. Tapi ada juga yang membuat hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Mata mempunyai peranan yang sangat penting. Dan saudara, sulit rasanya membayangkan apa jadinya jika kita tidak memiliki mata. Dengan mata kita bisa menangkap gambar demi gambar yang ada di sekitar kita. Dan ada banyak hal bermanfaat yang bisa kita peroleh dari mata. Tetapi di sisi lain, ada banyak hal yang juga bisa menyesatkan kehidupan kita. Contoh, lihat tetangga beli mobil baru, mata kita ini langsung, "Pak, kenapa mereka bisa punya mobil baru? Lah kita sama kok jabatannya, sama kok pangkatnya." Contohnya ibu-ibu yang tinggal di asrama. Atau lihat teman satu week, ya temannya tiap pertengahan week itu ganti-ganti tasnya, tas baru. Ya, Rabu ini contohnya warna kuning, lalu pertengahan week berikutnya warna biru, berikutnya ganti-ganti terus. Dia kok bisa ya punya tas baru terus? Bertanya-tanya dalam hati, timbul pikiran-pikiran, bisa jadi dia suaminya itu korupsi. Padahal nggak tahu si ibu ini jual beli tas online. Ya, dari mata muncul hal-hal yang jahat yang bisa merusak kehidupan kita. Yaitu namanya lihat rumput tetangga lebih indah daripada rumput sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak penyesatan yang berasal dari mata. Dan Tuhan Yesus sudah mengingatkan dengan tegas agar kita benar-benar menyaring dengan seksama apa yang kita lihat. Dan itu berawal dari mata. Menyaring apa yang kita lihat. Ya, jangan langsung kita lihat,
langsung timbul pikiran-pikiran yang enggak benar. Hari ini Tuhan Yesus dengan tegas memerintahkan agar kita menyingkirkan segala sesuatu yang menyesatkan. Cungkilah, ya, bahasanya sangat ngeri sekali. Ya, itu ungkapan. Dan kita ditantang untuk mengambil keputusan untuk mau membereskan dosa dan segala sesuatu yang menyebabkan diri kita berdosa. Termasuk anggota tubuh kita yang kita pikir itu berguna dan berharga. Padahal yang kita pikir berguna dan berharga itu ternyata itu yang membawa kita masuk ke dalam api neraka. Kita jaga-jaga, kita pikir, sayang sekali kalau saya cungkil mata saya. Kita pikir itu hal yang berguna dan berharga. Tapi ternyata itu yang terkadang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau kita tahu dan sadar apa saja yang telah menyesatkan dan membinasakan hidup kita, sekarang maukah kita menyingkirkan? Maukah kita mencungkil dan membuang semuanya itu? Enggak mungkin. Bagaimana mungkin saya membuang apa yang ada dari tubuh saya ini? Ya, mungkin akan muncul rasa takut, rasa khawatir, bahkan rasa kehilangan. Saudara, lebih baik sekarang ini gak enak sedikit, agak menderita sedikit, dan mau menyingkirkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kita. Dan justru itu yang nantinya akan membuat kita lebih sehat secara rohani. Kita akan dapat bertumbuh dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita akan berbuahkan kebaikan-kebaikan. Dan hanya orang-orang yang mau melakukan kehendak Allah, yang benar-benar berjuang melawan kedagingannya, yang benar-benar setia dengan panggilannya, aku umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, umat yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, umat yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju terang Tuhan. Hidupku sudah dibaharui. Maka hanya orang-orang yang setia, saudara, yang akan sampai ke dalam kerajaannya, ke dalam kehidupan yang kekal. Ketika itulah, saudara, kita menjadi milik Kristus seutuhnya. Paulus mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tuhan Yesus sangat menekankan adanya perubahan hati. Bukan harus dicungkil mata kita ini, dibuang organ-organ tubuh yang membahayakan kita, tapi kalau hati juga tidak mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik, ya sama saja. Milikilah hati yang kudus dan benar. Sebab ingat saudara, segala tindakan itu muncul dari hati. Hati kita yang menggerakkan apa yang mau kita lakukan. Hati kita yang mengarahkan kita untuk mau melakukan segala sesuatu. Nah, saudara yang terkasih, bila hati kita baik, maka kita akan melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi bila hati kita jahat, maka yang muncul dan yang terjadi adalah kejahatan. Karena itu, ya, jangan langsung kita berpikir tangan saya dipotong, mata saya dicungkil. Ya, belum tentu saudara, kalau itu dilakukan, itu belum tentu bisa mengubah tabiat seseorang. Intinya adalah hatinya yang dibersihkan, disucikan, dikuduskan. Hatinya benar-benar mau berubah dan mau hidup bersama dengan Tuhan. Sekalipun seseorang tangannya buntung, tapi kalau dia memang punya habit atau tabiat yang memang selalu hidup dengan dosa, maka saudara, hatinya akan selalu dipenuhi dengan kejahatan. Jadi kalimat perkataan Tuhan Yesus mengingatkan agar kita sungguh-sungguh menjaga tingkah laku kita. Ingat saudara, jika kita mengasihi Allah, maka kita akan berjuang
untuk tidak menyakiti hati Allah, apalagi membuat Allah murka. Dengan pertolongan Roh Kudus dan firman Tuhan, saudara dan saya dimampukan untuk menjaga hati, untuk menjaga pikiran, supaya kita tidak jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak suka, yang tidak disukai, dikehendaki oleh Allah. Mintalah selalu pertolongan Roh Kudus. Buah-buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itu yang akan hadir dalam kehidupan kita. Pengendalian diri mengikat kita, memberikan kita kekuatan agar kita tetap berada di jalan kehendak Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang begitu luar biasa, memelihara hidup kami, menjaga kami, memampukan kami untuk dapat menjaga mata, tangan, dan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan, perlengkapi kami dengan senjata-senjata rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kami, agar kami mampu memakai semuanya itu untuk melawan segala keinginan-keinginan daging yang berusaha menjauhkan kami dari Engkau, yang berusaha untuk membawa kami ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau kehendaki. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih, biarlah roh kesabaran, roh pengendalian diri, itu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Hikmat dari sorgawi yang senantiasa menuntun hidup kami, membimbing kami, mengajari kami agar kami boleh melihat apa yang harus kami lakukan sebagai seorang pengikut-Mu, sebagai seorang saksi Kristus yang menyatakan kami sudah menerima kasih-Mu, kami sudah menerima keselamatan yang telah Engkau berikan. Jangan biarkan kami lemah Tuhan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Biarlah semua itu boleh kami tangkal Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh Tuhan menjadi pribadi yang senantiasa menjaga hidup kami dengan segala ajaran-ajaran-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa menjaga seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan yang menjamah mereka, memberikan hati yang damai, hati yang tenang, untuk menyerahkan segala pergumulannya, kesakitannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah melalui segala pengobatan yang dilakukan oleh para medis, dia boleh melihat segala pertolongan-pertolongan Tuhan yang akan membuang segala sakit penyakitnya, yang akan memulihkannya dan memampukannya untuk berjuang, sehingga saudara kami beroleh kesembuhan dan dia akan mempersaksikan nama Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, biar Tuhan yang senantiasa menjamah hidupnya, memberkati segala pergumulan dalam kehidupannya, agar dia boleh melihat kuasa Tuhan di setiap penderitaan, di setiap pergumulan kesakitan kehidupannya, agar dia boleh melihat Roh Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupannya, yang membimbingnya, agar dia boleh senantiasa mensyukuri segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan, dan mau melewati segala penderitaan dan meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa memenangkan dia dari segala persoalan kehidupannya.
Tuhan, Engkau yang mempersatukan kami semuanya, seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat. Biar Tuhan yang menyatukan kami di dalam kasih setiamu, sehingga kami boleh bersama-sama menjaga diri kami, menjaga hidup kami, dan mau memberitakan Injil kesukaanmu dimanapun kami berada. Sehingga persekutuan kami, persekutuan di tengah-tengah gerejamu, akan mampu menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kami. Kasihani kami Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Taresor ho mardosa menurut lomu, tunggu nang dadati saya lolakam dopako Tuhan pergogoroi manesa